duduk dalam sunyi, menatap layar kosong, dan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan dunia ini? Aku menyaksikan satu persatu perusahaan runtuh. Orang-orang kehilangan pekerjaan, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena sistemnya sendiri sedang hancur. Aku melihat angka di pasar saham merah setiap hari. Nilai mata uang tergerus pelan-pelan. Harga kebutuhan pokok naik dan terus naik. Orang-orang mulai panik. Banyak yang memilih diam dan berhenti bergerak. Karena dalam situasi seperti ini, bahkan berjalan pun terasa menakutkan. Tapi saat itu aku sadar, kondisi ini bukan hanya tentang kehancuran. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik semua ini. Dan itu adalah kesempatan. Tapi sebelum aku cerita soal kesempatan itu, aku ingin kamu benar-benar memahami, dunia kita sedang berada di titik yang tidak biasa. Ekonomi global sedang dalam tekanan. Bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunga, mencoba menahan laju inflasi yang tak terkendali. Perusahaan-perusahaan besar memangkas karyawan dalam jumlah besar. Saham-saham raksasa jatuh seperti daun di musim gugur. Pasar seolah kehilangan arah. Itu bukan pertanda kiamat. Itu pertanda bahwa dunia sedang berganti kulit. Dunia sedang membentuk ulang sistemnya. Dan di setiap perubahan besar, selalu ada kekacauan di awalnya. Aku ingat masa-masa seperti ini, beberapa tahun lalu saat dunia dilanda krisis yang berbeda. Bukan karena perang atau inflasi, tapi karena pandemi. Hampir semua orang di rumah. Pekerjaan hilang, bisnis tidak berjalan. Saat itu, dunia terasa berhenti berputar. Tapi di tengah kekacauan, selalu ada mata yang bisa melihat lebih jauh. Bukan mata orang hebat, bukan mata orang kaya, tapi mata orang biasa yang mau belajar dan bergerak. Mari kita dengarkan kisah seorang ibu rumah tangga sederhana yang justru menemukan cahaya ketika dunia sedang gelap. Seorang yang tidak punya panggung, tidak punya gelar tinggi, tapi punya keberanian untuk mencoba dan tidak menyerah. Namanya Bu Yani. Dia bukan selebriti, bukan pengusaha besar. Hanya ibu rumah tangga biasa yang bantu suaminya berjualan gorengan kecil-kecilan. Sebelum pandemi, mereka berjualan di sekolah dan pinggir jalan. Setiap hari bergantung pada orang lewat. Tapi ketika sekolah tutup dan jalanan sepi, jualan mereka ikut mati. Banyak yang menyerah di titik itu. Tapi tidak Bu Yani. Dia mulai belajar jualan lewat WhatsApp dan Instagram. Modalnya cuma satu, HP Android butut dan semangat yang nggak mau padam. Dia foto dagangannya. Kirim ke grup-grup tetangga, tanya teman-teman lama, bahkan promosi di status WA tiap hari. Awalnya cuma laku 3 bungkus. Kadang 2 bungkus, tapi dia sabar. Hari demi hari, ia belajar foto lebih baik. Belajar tulis caption yang menarik. Melayani pelanggan dengan ramah. Sampai suatu hari, pesanan datang bukan dari tetangga, tapi dari orang yang dia bahkan tidak kenal. Pesanan makin banyak. Dia mulai ajak tetangganya bantu produksi. Setahun setelah krisis, Bu Yani sudah punya dapur sendiri. Sudah kirim ratusan pesanan setiap minggunya. Bahkan bisa bantu lapangan kerja buat orang sekitar. Dari keterpaksaan, lahir kekuatan. Dari kehancuran, lahir harapan baru. Itulah yang aku pelajari. Bahwa krisis bukan akhir cerita. Krisis bisa jadi awal yang baru jika kita mau mengubah cara pandang kita. Lihat sejarah. Krisis Asia 1998 melumpuhkan ekonomi. Tapi dari reruntuhan itu, banyak orang yang memulai bisnis baru. Ada yang memborong properti murah. Ada yang memulai usaha rumahan. Ada yang belajar ekspor karena rupiah anjlok. 2008, krisis global menghantam seluruh dunia. Tapi dari krisis itu lahir perusahaan teknologi besar. Airbnb, WhatsApp, dan Uber. Semuanya berdiri bukan di masa tenang, tapi justru saat dunia sedang kacau. Karena begini, krisis adalah filter alami. Yang lemah dan tidak mau berubah akan tersingkir. Tapi yang adaptif, yang peka, yang mau belajar akan tumbuh lebih kuat. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, di tengah dunia yang sedang retak ini, apa yang kamu lihat?
Apakah kamu hanya melihat kehancuran? Atau kamu mulai bisa melihat ruang kecil untuk tumbuh? Mungkin kamu belum punya modal. Mungkin kamu belum tahu harus mulai dari mana. Itu tidak masalah, karena pun dulu semua orang juga tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah satu hal, diam tidak akan menyelamatkan kita. Kita harus belajar. Kita harus bergerak. Kita harus berani membuat kesalahan. Tapi kita tidak boleh berhenti. Dan itulah yang akhirnya membawa semua orang itu ke titik suksesnya. Bukan karena dia jenius, bukan karena dia punya kenalan penting, tapi karena dia memilih untuk berjalan di saat kebanyakan orang berhenti. Dunia hari ini sedang membentuk para pemenangnya, dan kamu punya kesempatan itu. Meskipun kecil, meskipun terasa mustahil, tapi jika kamu mulai hari ini, bisa jadi 5 tahun lagi, kamu akan berkata pada dirimu sendiri, terima kasih, karena aku tidak menyerah saat dunia runtuh. Sekarang, kamu mungkin sedang berpikir, lalu apa yang harus aku lakukan? Apa benar masih ada harapan di tengah semua ini? Jawabannya, ya. Selalu ada harapan. Tapi harapan itu tidak datang dari luar, bukan dari pemerintah, bukan dari ekonomi, bukan dari orang lain. Harapan itu hanya datang jika kamu menciptakannya. Dan langkah pertama untuk menciptakan harapan itu adalah berani melihat ke dalam diri sendiri. Coba tanya dirimu, apa yang selama ini kamu abaikan? Apa potensi yang kamu punya, tapi belum pernah kamu gali? Apa keterampilan kecil yang kamu miliki tapi belum pernah kamu percayai? Krisis ini bisa jadi waktu terbaik untuk menengok ke dalam. Karena ketika semua hal di luar kacau, satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Dan inilah saatnya kamu memutuskan, kamu mau tetap jadi penonton? Atau mulai menjadi pemain? Mungkin kamu suka desain. Mulailah belajar desain secara online. Ada ratusan sumber gratis hari ini. Kamu tidak butuh ijazah untuk mulai. Mungkin kamu bisa masak. Mulai jual dari rumah ke tetangga. Buat akun media sosial untuk masakanmu. Ambil foto dari HP seadanya. Karena yang penting bukan sempurna tapi berani mulai. Mungkin kamu punya kemampuan menulis, edit video, atau membuat konten. Mulailah buat satu hal kecil hari ini. Satu tulisan, satu video, satu ide. Jangan pikirkan hasil dulu. Karena orang-orang yang kamu kagumi hari ini, dulu juga mulai dari hal kecil. Dari satu konten yang ditonton 10 orang. Dari satu produk yang cuma dibeli tetangga. Tapi mereka tidak berhenti. Dan itulah bedanya. Ketika dunia sedang tumbuh, persaingan terlalu padat. Semua orang berusaha keras. Tapi ketika dunia sedang turun, banyak yang mundur. Dan saat itulah, kamu bisa melangkah lebih jauh, karena jalannya lebih sepi. Ingat ini baik-baik, krisis menciptakan ruang. Ruang yang tidak akan pernah ada saat semuanya normal. Ruang yang hanya bisa ditempati oleh mereka yang punya keberanian. Krisis bukanlah waktu untuk menunggu. Krisis adalah waktu untuk membangun. Membangun diri. Membangun keberanian. Membangun kebiasaan baru. Membangun cara berpikir baru. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Jangan menunggu dunia menjadi baik dulu untuk memulai. Mulailah, agar hidupmu yang jadi lebih baik. Karena kalau kamu bisa tumbuh di masa sulit, maka saat dunia membaik, kamu akan berlari jauh di depan. Dan saat orang lain baru mulai bangkit, kamu sudah ada di posisi kuat, karena kamu sudah terbiasa berjuang. Kamu sudah terbiasa menghadapi tantangan. Inilah alasan kenapa sebagian kecil orang bisa sukses setelah krisis. Karena mereka tidak menunggu cahaya, mereka menjadi cahaya. Aku tidak akan berjanji semuanya akan mudah. Aku tidak akan bilang kamu akan langsung berhasil. Tapi aku berani jamin satu hal. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan sampai. Karena tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada peluh yang tak dihargai waktu. Waktu akan membalas setiap langkah yang kamu ambil hari ini. Mungkin tidak sekarang. Mungkin tidak bulan depan. Tapi kelak, kamu akan sadar bahwa hari ini adalah titik balikmu. Hari ini, saat kamu memutuskan untuk tidak menyerah. Saat kamu memutuskan untuk tidak jadi penonton. Dan kalau kamu ragu, ingatlah bahwa setiap orang sukses yang kamu lihat hari ini, dulu juga pernah bingung. Dulu juga pernah takut. Tapi mereka tetap melangkah.
Karena yang membuat kita kalah bukan krisisnya. Yang membuat kita kalah adalah sikap kita terhadap krisis itu. Jadi, apakah kamu akan terus menonton dunia berubah dari jendela kecilmu? Atau kamu akan ikut melangkah meski tertatih-tatih terus maju? Bangun pagi hari ini dan tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa aku mulai? Lalu, lakukan itu. Kecil, tidak masalah. Yang penting kamu bergerak. Bertahan saja sudah hebat. Tapi, melangkah itu luar biasa. 5 tahun dari sekarang, kamu bisa saja menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu tidak berhenti di masa sulit ini. Dan saat itu tiba, kamu akan lihat ke belakang, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, diriku yang dulu, karena kamu memilih untuk melangkah." Saat semua orang berhenti, dan jika kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu, percayalah, kamu tidak sendiri. Ada ribuan, bahkan jutaan orang lain di luar sana yang sedang merasakan hal yang sama. Kehilangan arah, kehilangan pekerjaan, kehilangan semangat, tapi di antara mereka akan ada sebagian kecil yang bangkit. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka berani memilih satu kata, mulai mencari jalan, mulai mempelajari hal baru, mulai membangun lagi dari nol. Dan kamu bisa jadi salah satunya. Lihat sekelilingmu. Ada banyak orang yang mungkin dulunya hanyalah karyawan biasa, tapi karena krisis, mereka jadi pengusaha kecil-kecilan. Ada ibu rumah tangga yang belajar bikin kue di rumah. Sekarang punya toko kue online dan dapat penghasilan sendiri. Ada anak muda yang dulu cuma main game, sekarang jadi konten kreator yang menginspirasi banyak orang. Semua itu tidak terjadi dalam semalam. Tapi semuanya dimulai dari satu keputusan, aku tidak akan diam. Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu akan terus menyalahkan keadaan? Atau kamu mulai mencari potensi tersembunyi dalam dirimu? Ingat, yang kamu butuhkan bukan tempat yang nyaman, tapi keyakinan bahwa kamu bisa bertumbuh di tempat yang tidak nyaman. Karena justru di masa yang paling sulit, kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita orang yang menyerah karena takut gagal? Atau kita orang yang terus belajar meski tak dihargai? Ingat, kegagalan hari ini bukan akhir dari segalanya. Kegagalan justru jadi bahan bakar untuk jadi lebih baik. Setiap jatuh, ada pelajaran. Setiap luka, ada makna. Dan setiap krisis, ada kesempatan besar untuk bertumbuh. Kamu mungkin berpikir, aku tidak punya cukup uang, cukup waktu, cukup kemampuan. Tapi kenyataannya, banyak orang yang memulai dari lebih sedikit dan berhasil. Mereka hanya punya satu hal, keberanian untuk mencoba. Mereka tidak menunggu modal besar. Mereka tidak menunggu koneksi penting. Mereka tidak menunggu dunia jadi tenang. Mereka hanya melangkah, sedikit demi sedikit. Tapi, setiap hari. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah jauh lebih dekat ke kehidupan yang dulu hanya mereka impikan. Kamu bisa jadi salah satunya. Tapi hanya jika kamu berani membuat satu langkah kecil hari ini. Mungkin itu langkah untuk belajar hal baru. Mungkin itu mulai mencatat ide yang sudah lama kamu pikirkan. Mungkin itu hanya mengirim satu email, menghubungi satu orang yang bisa jadi pintu baru. Tidak ada yang tahu, langkah kecilmu hari ini bisa jadi titik awal perubahan besar hidupmu. Jadi jangan remehkan langkah kecil. Jangan menunggu semuanya siap. Karena dunia tidak pernah benar-benar siap untuk siapapun. Pemenang bukan mereka yang selalu siap, tapi mereka yang selalu mau bergerak walaupun belum siap. Dan satu hal lagi, krisis ini bukan hanya soal kehilangan uang, tapi kehilangan harapan. Banyak orang menyerah bukan karena tidak bisa, tapi karena mereka tidak percaya lagi bahwa mereka bisa. Maka, tugas terpentingmu hari ini adalah jaga harapan itu tetap hidup. Jaga mimpi-mimpimu. Jaga keyakinan bahwa kamu berharga. Jaga rasa percaya bahwa masa depanmu bisa berbeda. Karena tidak ada satupun badai yang abadi. Dan jika kamu terus berjalan, kamu akan melewatinya. Aku tahu, kamu lelah. Aku tahu, kamu ingin semuanya cepat selesai. Tapi, percayalah, apa yang sedang kamu perjuangkan ini tidak sia-sia.
Mungkin belum terlihat hasilnya, tapi benih yang kamu tanam hari ini suatu saat akan tumbuh dan berbuah manis. Dan saat itu tiba, kamu akan sadar bahwa masa krisis ini bukan kutukan, tapi anugerah. Karena di tengah runtuhnya dunia, kamu menemukan kekuatan yang tak pernah kamu sangka kamu punya. Kamu belajar bertahan. Kamu belajar percaya diri. Kamu belajar bangkit setiap kali jatuh. Dan itu adalah pondasi yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Jadi, apakah kamu masih akan menunggu semuanya kembali normal? Atau kamu akan jadi salah satu dari sedikit orang yang menggunakan masa ini sebagai lompatan? Hanya kamu yang bisa jawab itu. Tapi kalau kamu tanya aku akan selalu percaya satu hal. Krisis bukan akhir, tapi pintu masuk untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan hanya mereka yang berani mengetuk pintu itu yang akan tahu apa yang ada di baliknya. Sekarang giliranmu.